Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kabupaten Blitar ya, Jawa Timur. Kebetulan ini tetangga kami sendiri ya, di Blitar, Jawa Timur, dengan menggunakan kurir JNE ya, dengan nomor resi tera. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya ya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1, variannya ini varian bea cukai warna abu-abu ada minus ya, variasi bea cukai abu-abu ada minusnya sesuai dengan deskripsi ya, yaitu spiker bawahnya sember tetapi masih bisa dibuat mono ya. Sebentar, ini adalah kita tunjukkan minusnya dulu ya. Spikernya seperti ini, spiker sember. Nah, sebenarnya tetap bisa kita akali ya, dibuat mono ya, karena ini speakernya ada dua, ada speaker bawah dan ada speaker atas ya. Jadi yang kita aktifkan itu speaker atas saja, speaker bawahnya kita off kan, karena ya sember itu tadi ya. Caranya begini, kita masuk ke pengaturan di sini, di atas sendiri ini di kolom pencarian, cari aja mono ya, ketik aja mono seperti ini. Nah kemudian di atas sendiri nanti muncul audio mono ya. Nah kemudian audio mono ini sudah kita aktifkan ya. Jadi jika ini keseimbangannya ya, jika kita aslinya tadi ke sini ya. Nah aslinya tadi seperti ini ya, audio mononya off ya, audio mono off. Kemudian keseimbangannya kiri dan kanan, ini kiri ini yang atas ya, kiri ini speaker atas, kalau yang kanan ini speaker bawah. Jadi kalau aslinya seperti ini. Nah ini kan sember ya, ini speakernya sember, jadi diakali caranya seperti tadi ya. Jadi audio mono ini kita aktifkan dengan diaktifkan begini, kemudian keseimbangan audionya kita geser ke kiri ya, kita geser ke kiri full. Jadi yang kanan ini nanti mati ya, jadi speaker yang kanan atau speaker yang bawah ini nanti mati, yang nyala hanya speaker kiri atau speaker atas saja seperti ini. Nah ini nanti suaranya akan lebih jernih dan enak didengar seperti itu. Kita dengar lagi lagu yang tadi. Untuk terus paket data dari mana aja dan kapan aja di Dana. Yo, lagu ini untuk para bacengan yang katanya wakil rakyat, ternyata pengkhianat. Hidup di negeri tercinta ini, negeri yang penuh warna-warni, negeri yang katanya demokrasi, tapi suara kami terisolasi. Bersetan dengan aturan, penguasa bebas
Selalu dikorbankan berdalih dengan kata kebijakan, namun semua demi amankan jabatan. Bajingan! Kami Ya, jadi suaranya lebih jelas ya, lebih jelas dan enak didengar ya. Itu tadi sudah kita akali seperti itu ya. Jadi kemudian supaya lebih nyaring lagi bisa pakai headset ya, sesuai dengan deskripsi kita kasih headset tipe C merek Fleco. Ini bagus ya. Jadi ini karena Xperia 1 ini tidak ada jack audio 3,5 mm ya. Jadi untuk audionya ini nanti colokannya sama dengan charger ya. Sudah kita kasih merek Fleco, ini sudah pakai tipe C. Dan jika pakai headset ini tolong diubah lagi atau settingan tadi ya, settingan mono tadi juga dinonaktifkan ya. Jadi kalau headset dimasukkan ini biar seimbang lagi ya, biar seimbang lagi ini di rata di tengah sini ya. Nah seperti ini. Jadi nanti kalau headsetnya ketika biar tidak nyala separuh ya, jadi kalau dimasuki headset, nah ini kalau tetap di sini, ini nanti yang kedengaran itu yang sebelah kiri aja ya, headset sebelah kiri. Jadi kalau di sebelah sini lah itu nanti langsung bisa dua-duanya berbunyi seperti itu ya. Oke, itu ya terkait minusnya, kemudian cara mengatasinya dan seperti itu, dan cara menggunakan headset ya seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke kelengkapan dulu ya, sesuai dengan deskripsi. Kelengkapannya itu adalah full set OEM seperti ini, kemudian bonus softcase seperti ini warna putih bening, kemudian bonus headset tipe C seperti ini ya, warna putih juga. Kemudian di dalam boxnya ini OEM ya atau KW, ini ada ini hidrogel ya kayaknya ya, ini hidrogel. Kemudian ada bukunya KW, kemudian di sini kelengkapannya ada charger KW, kabel tipe C KW, dan headset KW ya, ini headset KW. Oke, itu aja. Dan semua ini jangan dipakai ya, semua perlengkapan KW atau OEM ini jangan dipakai. Bagi yang sudah sering lihat video saya ya di YouTube, itu setiap kami menjelaskan kelengkapan OEM seperti ini selalu kita sampaikan jangan dipakai, entah itu chargernya atau apapun jangan dipakai. Karena apa? Jika dipakai nanti kualitas daya yang masuk ditakutkan tidak stabil dan malah timbul masalah pada handphone itu sendiri ya, seperti itu. Jadi kalau tidak punya bisa pakai charger ori dari pabrikan lain, bisa pakai charger orinya Samsung misalkan, atau ori Xiaomi, ori Oppo, Vivo ya. Kabel apapun, charger apapun yang ori ya, dari pabrikan lain itu enggak apa-apa, daripada memakai kelengkapan atau charger OEM seperti ini. Ataupun kalau di rumah juga tidak punya pabrikan ori, charger ori dari pabrikan lain ya, bisa beli merek-merek lokal ya, seperti yang sudah teruji misalkan Vigen, kemudian Robot, kemudian ada Vivan, kemudian ada merek-merek lokal lain yang sudah bagus dan teruji, misalkan Baseus, Ugreen, Unit, Esager, seperti itu bagus ya. Biasanya saya pakai Baseus ya, atau Esager atau Ugreen, itu juga saya pakai, juga bagus. Itu terkait dengan kelengkapan dan charger ya, rekomendasi charger itu seperti itu. Kemudian setelah kita jelaskan kelengkapan, kemudian bonusnya, kemudian kita masuk ke cek IMEI dulu ya, karena IMEI sangat penting sebagai identitas dari handphone itu sendiri, tetapi kita sensor ya. Ini nomor IMEI-nya dengan akhiran 9690 ya. Nomor IMEI hanya kami tunjukkan 4 digit terakhir. Untuk nomor IMEI fullnya nanti bisa kita kirim via chat atau via DM di Shopee ya. Untuk nomor email lengkapnya bisa kita kirim via chat atau via DM di Shopee. Nanti setelah email saya kirim bisa sampean cek langsung
di situsnya Bea Cukai ya. Jadi nomor IMEI sampai ketik, sampai buka situsnya Bea Cukai untuk cek IMEI ya. Ketika saja di Google cek IMEI Bea Cukai, nanti masukkan nomor IMEI-nya, kemudian lihat keterangannya ya. Kalau sudah terdaftar di cair ya berarti sudah terdaftar di Bea Cukai dan aman, sinyalnya aman. Tidak perlu khawatir terkait sinyal ya, karena sudah terdaftar di Bea Cukai, aman, bebas blokir, bebas reset ya, bebas flash apapun seperti itu. Kemudian setelah kita tunjukkan nomor IMEI ya, dan tolong dilakukan video unboxing ya. Ketika barang datang tolong dilakukan video unboxing mulai dari buka paket, menyalakan handphone, dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor IMEI yang sama ya. Jika Anda memiliki video unboxing, nanti jika Anda kendala di pengiriman atau kendala apapun nanti akan mudah ditangani seperti itu. Kemudian tes yang selanjutnya ya, kita akan masuk ke cek fisik ya. Untuk fisiknya seperti ini ya. Untuk fisik tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada goresan tajam ya di kaca LCD depan ya, aman, tidak ada kendala. Kemudian untuk fisik bagian belakangnya juga mulus seperti ini ya, tidak ada pecah, tidak ada retak. Kemudian di atas di kaca kamera sendiri juga aman, tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada noda, jamur ataupun embun ya, jamur atau embun atau kotoran tidak ada di dalam lensa kamera atau kaca kamera. Kemudian untuk fisik bagian samping sini juga mulus ya, sebagian besar mulus, semua tombol masih berfungsi. Ini tombol shutter kamera, tombol power, kemudian ini bukan tombol ya, ini sensor sidik jari, nanti kita cek juga. Kemudian yang atas ini tombol volume, mulus. Kemudian di atas ini juga mulus ya, di atas juga mulus, pojok juga mulus. Ini tempat micro SD dan SIM card ya. Kemudian ini lubang mikrofon, di sini tidak ada tombol apapun, hanya ada list ya, hanya ada list dan mulus juga. Kemudian di bagian bawah juga masih mulus seperti itu ya. Oke, setelah cek fisik kita lanjut cek beberapa fungsi dasar ya. Kita masuk ke service test, kita cek touchscreen terlebih dahulu ya. Kita pastikan tidak ada bagian yang dead touch, tidak ada bagian yang tidak dapat disentuh ya. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips penting ya terkait dengan pemakaian handphone Sony seperti ini ya. Tips yang pertama ya, jangan terkait dengan pemakaian ya. Terkait dengan pemakaian yang pertama, jangan dimasuk ketika bepergian ya. Jangan dimasukkan di celana yang ketat ya, celana jeans yang ketat atau celana apapun yang ketat. Karena apa? Karena HP ini tipis ya. Ketika kita duduk ataupun jongkok, ditakutkan HP itu tertekan oleh celana dan bisa timbul masalah pada LCD. Begitupun juga ketika kita mau tidur, lebih baik jauhkan dari tempat tidur, bisa diletakkan di atas meja ya. Ditakutkan ketika kita sanding ya, ketika kita tidur dan kita sanding itu bisa tertindih ya, tidak sengaja tertindih ketika tidur, dan bisa saja itu menjadi masalah pada LCD, bisa timbul shadow, green screen, green line, flicker atau penyakit apapun pada LCD. Mengingat harga LCD HP ini 1 juta lebih ya, jadi sangat berhati-hati terhadap LCD-nya ya. Tips yang kedua dari kami, jangan sampai overcharging ya, dalam artian dicas selama berjam-jam melebihi waktu normal. Misalkan dicas ketika kita mau tidur, bangun di pagi hari baru dicabut ya, atau dicas semalaman, itu sangat-sangat tidak direkomendasikan. Karena apa? Ditakutkan terjadi konslet pada baterai atau pada mesin dan berakibat mati total pada HP itu sendiri. Jadi tips dari kami ya, ketika kita mau tidur dan melihat handphone baterai lemah, lebih baik biarkan saja ya, jangan dicas. Kita cas saja misalkan jam 5 pagi ya, kita bangun jam 5 pagi dicas, kemudian setengah 7 mau berangkat kerja itu baru dicabut, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh ya. Itu lebih aman daripada risiko mati total karena overcharging seperti itu. Karena baterainya tipis ya, jadi nggak perlu khawatir terkait lama pengisian baterai.
Kemudian tips yang ketiga dari kami juga tidak kalah penting, jangan sampai overcharging ya, jangan memaksakan penggunaan HP ketika HP overheat ya, mohon maaf, overheat. Jadi ketika suhu handphone panas ya, lebih baik hentikan dulu pemakaian ya, biarkan suhunya dingin dulu atau suhu normal, baru dilanjutkan pemakaian. Biasanya hal ini terjadi ketika dipakai merekam video dengan durasi yang panjang, atau merekam atau live streaming ya, atau bermain game ya dengan durasi yang agak panjang, pasti handphonenya akan cepat panas. Lah ketika itu terjadi, hentikan dulu pemakaian ya, daripada terjadi resiko terbakar pada IC CPU atau pada mesin dan berakibat handphone mati total. Tips dari kami ya, jika digunakan dalam jangka atau durasi yang panjang ya, misalkan untuk merekam video atau bermain game ya, atau live streaming ya, bisa beli cooler atau pendingin atau kipas. Banyak sekali dijual di Shopee ya, biasanya ditempelkan di belakang sini. Nah itu nanti suhu handphone akan lebih stabil ya, seperti itu. Itu ya 3 tips dari kami, tolong diperhatikan. Untuk touchscreen aman ya, tidak ada bagian yang detouch, kita langsung ke display atau LCD sesuai dengan deskripsi. Untuk LCD putih bersih, tidak ada shadow, bercak, tompel ataupun white spot ya. Ini warna putih, kemudian ini warna abu-abu, kemudian ini warna hitam, kemudian ini warna merah, hijau, biru, gradasi video, garis tidak ada yang putus, foto gradasi kembali ke warna putih. Kemudian kita masuk ke speaker tadi sudah ya, sudah kita jabarkan panjang di awal. Kita lanjut ke mikrofon sekarang ya. Mikrofon bawah dulu. Halo, tes mikrofon 1 2 3 cek. Halo, tes mikrofon 1 2 3 cek. Oke, kedengaran ya. Kita lanjut ke mikrofon satunya lagi. Halo, tes mikrofon 1 2 3 cek. Halo, tes mikrofon 1 2 3 cek. Ya, kedengaran mikrofon atas dan bawah. Kita lanjut ke kamera ya, kamera belakang dulu. Ini kamera utama, kamera 1, kemudian kamera 2, ini kamera zoom ya, lensa zoom. Kemudian kamera 3, ini lensa ultrawide ya, lensa ultrawide. Oke, bisa. Kemudian kamera depan. Oke, kemudian bisa juga. Kemudian lampu flash juga nyala. Kemudian sensor ya, yang pertama sensor kompas dulu. Oke, angkanya berubah. Kemudian akselerometer, bolanya bergerak, giroskop, kubusnya bergerak. Kemudian sensor cahaya ya, angkanya juga berubah. Kemudian proximity. Oke, bisa on bisa off ya. Kemudian kita masuk ke baterai ya, baterai juga masih hijau. Kemudian fingerprint, untuk sidik jari kita coba langsung di sini ya, di keamanan. Kemudian di sidik jari ya, di sidik jari ini kita tambahkan pola dulu ya, kita tambahkan pola dulu. Oke, klik selesai. Coba kita matikan ya, kita sentuh sensornya. Oke, langsung ya. Oke, langsung kebuka, menandakan sensor sidik jari berfungsi dengan baik. Kita hapus lagi polanya dan sidik jarinya ya, kita hapus. Oke, kita hapus. Kemudian yang terakhir sensor NFC ya, sudah kita install aplikasi cek saldo, tinggal kita tempelkan etol ya di belakang sini.
Oke, bisa membaca e-tol atau e-money dari Bank Mandiri ya, ini ya, dari Bank Mandiri dengan nomor sekian, saldonya sekian ya, artinya NFC berfungsi dengan baik ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke proses packing ya, sudah 20 menit kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Untuk packing sendiri kita menggunakan double packing ya, kardus seperti ini. Sudah kita siapkan kardus. Jadi sudah kita siapkan kardus packingnya double packing ya, seperti ini. Jadi di dalam kardus sudah kita siapkan styrofoam ya, bawah, kemudian samping ini kita tutup lagi. Nanti ini tebalnya 2 cm, jadi ketika tertekan oleh paket-paket di atasnya itu sangat-sangat aman dari tekanan ya. Tuh, kita sangat hati-hati dalam proses packing dan sudah kita asuransikan juga ya, seperti itu. Oke. Karena ini headsetnya tidak muat ya, kita ambil headsetnya aja ya. Jadi packing dari headset tidak kita sertakan ya, kita masukkan sini. Oke.
Kemudian untuk nama produknya ini kita gunting ya, jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jadi kita gunting nama produknya ini biar kurir tidak tahu ya isi paket, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, tinggal kita ya, paket sudah kita packing dengan aman ya. Ini penampakan tampak depan, tampak samping, belakang, samping sini, samping sini, samping sini ya, seperti itu. Oke, untuk privasi juga ya, video ini akan kami upload di YouTube, tetapi akan kami setting privat dulu ya. Jadi videonya hanya bisa dilihat oleh pembeli. Selama barang belum sampai di pembeli, video ini akan saya privat. Setelah barangnya sampai di pembeli, baru video ini akan kami setting publik ya di konten YouTube kami Platinum City. Jadi untuk pembeli tidak perlu khawatir terkait dengan kebocoran data termasuk resi dan lain sebagainya ya, seperti itu. Terima kasih banyak, semoga barangnya cepat sampai, HP-nya bermanfaat dan amin. Dan HP-nya bermanfaat ya, amin. Terima kasih.